Halo, perkenalkan nama saya Messi Simanjuntak 03 2019 019 Nurse 2A. Nah, di sini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada klien rheumatoid arthritis. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa itu rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan seringkali menyebabkan kerusakan pada bagian dalam sendi. Penyakit autoimun ini ditandai dengan peradangan kronis pada sendi tangan dan kaki yang disertai dengan gejala anemia, kelelahan, dan depresi. Kemudian kita akan membahas mengenai etiologinya. Penyebab rheumatoid arthritis belum diketahui dengan pasti, namun kejadiannya dikorelasikan dengan interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab RA antara lain faktor genetik, reaksi inflamasi pada sendi dan selubung tendon, faktor reumatoid, sinovitis kronik, dan destruksi sendi, kemudian ada gender, dan kemudian ada infeksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai patofisiologinya. Patofisiologi rheumatoid arthritis ditandai dengan adanya peradangan dan hiperplasia sinovial, produksi autoantibodi serta kerusakan tulang, serta tampilan sistemik yang dapat menimbulkan gangguan kardiovaskuler paru, psikologis, dan skeletal. Penyebab pasti dari keadaan ini masih belum diketahui, namun RA melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor genetik, faktor lingkungan, dan beberapa faktor predisposisi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda dan gejalanya. Ada beberapa keluhan pada nyeri yang dirasakan oleh penderita, antara lain nyeri sendi, sendi bengkak, sendi kemerahan, terasa hangat atau kaku, terutama pada pagi hari atau setelah lama tidak digerakkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemeriksaan diagnostiknya. Ada laju endap darah dan C reaktif protein, kemudian ada tes REF atau rheumatoid faktor, kemudian ada tes antibodi, kemudian ada analisis cairan sinovial, kemudian ada X-ray dan scan tulang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komplikasinya, yaitu ada nodulus rheumatoid ekstrasinovial, kemudian ada anemia, kemudian ada kerusakan pada jaringan paru, kemudian ada cedera pada tulang belakang, kemudian ada rheumatoid vaskulitis, kemudian ada pembengkakan dan peradangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prognosisnya. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan prognosis buruk pada pasien, antara lain poliartritis generalisa di mana jumlah sendi yang terkena lebih dari 20, LED dan CRP yang tinggi meskipun sudah menjalani terapi, manifestasi ekstratirkular misalnya nodul faktor reumatoid positif. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya, semoga bermanfaat.